2025 ini Mayang menunjukkan prestasinya Mayang sampai sempat kemarin konser di Arab ya. Arab sama di Penang, Malaysia. Oke, Mayang, ketika akhirnya proses itu seperti apa yang Mayang rasakan sekarang yang akhirnya impact-nya baik buat Mayang? Ya, jadi pertama alhamdulillah banget kemarin aku baru selesai perform di Penang, Malaysia, tepatnya di Spice Arena Penang, atau di stadion. Tapi di situ juga bukan hanya ada aku aja artis Indonesianya, tapi ada The Massive, sama ada Andrean, ada Kangen Band juga. Selebihnya artis lokal dari Malaysia. Alhamdulillah aku senang banget kemarin performnya berjalan dengan lancar, crowd-nya rame banget, dan memang di sana tuh penontonnya hampir 90% tuh penontonnya dari Indonesia. Terus ya 10%-nya dari Malaysia lah. Aku di sana bawain 3 lagu. Terus ya aku bawain lagu Coklat, Karma, Dewa 19, Kangen, sama lagu dangdut terakhir Rungkat. Nah itu lagu terakhir tuh best banget, semuanya pada nyanyi, mereka pada sorak-sorakan, pokoknya seru banget kemarin. Tapi sayang banget sing along, tapi sayang banget kemarin Dedi gak sempet ikut gitu karena ada halangan. Ya, intinya adalah kerja keras tidak mengkhianati hasil. Kalau kita flashback lagi ke 3 tahun yang lalu, inilah perjalanan ya kalau boleh dibilang ada kesuksesan ya, ada progresnya gitu ya. Jadi kerja keras tidak mengkhianati hasil, dan Mayang terus fokus kepada tujuan dia, di mana dulu banyak yang menghina, menghujat, membuli, bahkan hampir seluruh Indonesia kali menghujat. Tapi ya Dedi sebagai orang tua terus memotivasi Mayang untuk tetap fokus, tetap latihan, pasti nanti ada akan hasilnya gitu ya. Jadi kalau mau flashback ke 3 tahun yang lalu, ya step by step Mayang terus memperbaiki diri, mulai dari dari performance-nya, kecantikannya, talentanya gitu. Bahkan Dedi menemani Mayang terus latihan gitu, bahkan latihan juga sampai subuh gitu ya. Akhirnya ya apa yang Mayang tanam 3 tahun yang lalu sekarang menuai. Jadi bukan hanya kemarin di Penang, Malaysia aja, tapi ini adalah perjalanan di mana kalau dilihat luar biasa gitu ya. Perjalanannya tidak mudah gitu ya. Anak seumur Mayang dihina, dihujat, dibully, tentunya pasti drop, pasti akan tidak bisa melakukan apapun. Tapi berbeda sama Mayang gitu ya. Hinaan, hujatan, bulian itu dijadikan bahan bakar dan motivasi untuk maju, berkarir dan berprestasi. Bukan begitu, Ibu? Betul sekali. Jadi hinaan, hujatan, bulian mereka itu gak ngaruh apa-apa buat aku, tapi malah justru aku jadiin bahan bakar buat aku tetap semangat buat ngeluarin karya, tetap semangat buat kuliah juga gitu. Ketika akhirnya tadi yang Dedi bilang pembakar, dalam arti ketika dirimu kan banyak hujatan. Nah, proses 3 tahun itu up and down-nya pasti prosesnya lama. Pasti ada sisi lain setelah ayo Mayang bangkit, ayo Mayang bisa disupport banyak orang juga. Apa yang kamu lakukan? Ada nggak sih mungkin di sisi lain kamu tuh yang merasa terpuruk gitu, menyendiri, akhirnya ada sedikit, namanya kita punya hati nggak mau ke depan, nggak mau maju. Ada nggak punya pikiran seperti itu dulu? Ada ngerasa seperti itu? Kalau sampai yang down banget sih enggak ya Mbak, karena aku balik lagi aku selalu sama Dedi yang selalu nyemangatin aku. Paling sempet sedih sih ada, karena waktu itu aku waktu 2 pergantian tahun 2023 ke 2024 itu kan aku perform di salah satu kafe daerah Kemang. Itu aku bener-bener nggak ada yang nonton sama sekali. Itu bener-bener nggak ada satupun yang nonton. Jadi yang nonton tuh cuman ya karyawan kafe itu aja gitu. Sempat sedih sih waktu itu. Cuman dari situ pulang dari situ aku sama Dedi ngobrol kan, tadi nggak ada yang nonton, Ded, maaf ya gitu. Terus ya udah nggak apa-apa. Nah dari situ aku mulai lebih fokus lagi latihan, kayak apa nih yang kurang dari aku ya gitu. Dan akhirnya
Alhamdulillah Ya, dibayar lunas. dibayar lunas di tahun 2024 di bulan November. Aku perform di Jeddah 4.000 ya. di acara KJRI Jeddah Bazar, itu ditonton sampai 5.800 sekian orang. Itu kayak wah, Masya Allah, ternyata ya apa ya, usahaku tidak mengkhianati hasil gitu ya, diiringi juga dengan doa aku sama doa orang tua juga kan, kayak Masya Allah, ternyata Allah dengar doa aku gitu loh. Jadi kayak dibayar lunas. Dan kemarin juga aku perform di Penang juga lebih 7.000. banyak lagi ditonton sama orang, itu hampir 8.000 orang itu. Wow, Masya Allah, terima kasih ya Allah gitu. Jadi kayak dibayar lunas lah sama Allah gitu. Jadi aku merasa bersyukur banget, dan pasti ada doa dari Dedi juga gitu Ya, yang karena selalu menyertai aku. betul, karena pada saat Mayang di posisi di bawah, posisi down, itu kalau Dedi ibaratkan, Dedi ada di atas, Mayang ada di bawah gitu kan. Jadi semakin dia kalau nggak berpegangan sama Dedi, dia semakin jatuh ke bawah. Dan bagusnya Mayang berpegangan terus sama Dedi gitu. Ya sebagai orang tua, Dedi mengangkat Mayang supaya tidak jatuh dan terpuruk ke bawah dengan hinaan, dengan hujatan, dengan kondisi-kondisi yang membuat Mayang itu membuat dia sedih, membuat dia down. Tapi karena Dedi ada di atas, Mayang ada di bawah, dia selalu berpegangan terus sama Dedi. Jangan lepas tangan kamu. Kalau kamu sampai lepas tangan kamu akan terjatuh. Dan bagusnya Mayang berpegangan terus sama Dedi. Akhirnya ya kita bersama-sama saling memotivasi, saling menguatkan, dan alhamdulillah perjalanan sukses itu diawali dengan beberapa kejadian-kejadian hujatan, hinaan, konser tidak ada beberapa orang aja juga nggak ada yang nonton gitu kan. Akhirnya ya karena kita jalan terus, karena itu adalah proses ya. Orang-orang mau sukses tuh pasti berproses. Penyanyi ditonton ribuan orang, dimulai dari tidak ada yang nonton, pasti itu kan gitu. Nah, Mayang itu sudah melewati itu semua. Alhamdulillah Mayang sudah melewati itu semua, dan testing time-nya memang luar biasa Mayang ya, dengan begitu besarnya tekanan dari netizen di komentarin ya nggak ada penonton. Jelas pasti down dia kan, tapi karena Mayang jalan terus, Mayang fokus terus, akhirnya ya dibayar lunas ya. Dia aja mau netesin air mata gitu ngelihat Mayang perform di Jeddah Arab Saudi dengan ribuan penonton ya. Terus kemarin di Penang tuh jadi inget flashback beberapa tahun yang lalu, gila anak gue nggak ada yang nonton gitu, sekarang sampai pengen nangis tau Dede, sekarang pengen terharu ngelihat exposure dari penonton itu benar-benar luar biasa gitu. Nggak ada tuh yang nimpukin Mayang panggung pakai botol apa segala, mereka riang gembira, seneng gitu kan, support Mayang, teriak-teriak gitu. Jadi aku juga pas perform juga ikut luar biasa lebih deh, semangat gitu. Apalagi pas mau nyanyi kayak Mayang I love you gitu, wah itu seneng banget sih, kayak Masya Allah gitu. Ya itulah perjalanan suksesnya Mayang, jadi emang tidak mudah. Dan ketika akhirnya di 2024 ya, terbuka pintu-pintu, ya betul, rezeki, betul, apa yang masuk gitu. Iya. Ketika kita flashback di 2023, 22 kejadian itu kan 23. Ketika akhirnya 22, 23 itu mundur ke belakang gitu, pasti kan Dedi juga pasti kan ada perasaan. Saling menguatkan nggak sih, seperti apa baik anak dan bapak? Iya, kalau dari Dedi sendiri, ya karena perbedaan umur ya, perjalanan hidup Dedi sudah makan asam garam kehidupan. Sebelum Mayang juga Dedi sudah megang almarhum Echa, ya almarhum Vanessa, dengan begitu banyaknya tekanan dan hinaan dan hujatan pada almarhum waktu itu. Dedi juga dihujat, jadi sudah terbiasa kalau Dedi sebagai orang tua ya, sesuai dengan umur Dedi juga sudah bertemu banyak orang, sudah menemui kendala, masalah segala macam, asam garam kehidupan sudah Dedi dapatkan. Dan Dedi lebih wise gitu, lebih melihat ini adalah sebuah proses. Yang kasihan adalah Mayang gitu. Jadi Dedi menguatkan Mayang, walaupun sebenarnya Dedi juga ada down juga. Nggak mungkin ya, namanya manusia sekuat-kuatnya pasti down juga, karena Mayang juga sering
suka ngasih masukan juga. Ini Det, kita sama-sama gitu, nggak usah fokusin netizen yang menghina, menghujat Dedi gitu ya, kita sama-sama menguatkan. Tapi kalau Dedi lebih strong. Kalau Mayang, yang Dedi takutkan anak seumur dia ya sudah mendapatkan hujatan, hinaan, bulian yang segitu hebatnya, yang Dedi takut gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Dia nggak kena mental, Dedi juga nggak kena mental. Dia nggak kena mental sama sekali gitu. Karena memang itu tadi ya, dia selalu berpegangan terus sama Dedi gitu kan. Karena dia udah nggak punya, artinya nggak punya ibu lagi ya. Dedi ayah sekaligus ibu untuk dia. Ya ayah, ya ibu, ya temen ya kan. Ya jadi curhatan apapun yang Mayang keluarkan dari isi hatinya ya ke Dedi, dan Dedi ya selalu menguatkan Mayang. Oke Mayang, jadikan semua hinaan, hujatan itu adalah bahan bakar kamu dan motivasi kamu untuk maju. Kita nggak tahu nih sekarang akhirnya Mayang bisa kuliahnya, bisa magang di DPR, satu prestasi yang bisa dibanggakan, ngeluarin single, konser di Arab Saudi, konser di Pineng, kan kita nggak tahu waktu 2002 2003 gitu kan. Kan itu tuh luar biasa gitu ya. Mungkin itu karena kesabaran kita juga, karena keikhlasan Mayang dan Dedi juga terus jalan. Banyak juga sih teman-teman yang mendukung Dedi, ada teman-teman media juga selalu mensupport Dedi. Itu yang menguatkan Dedi. Kita ini nggak perlu banyak orang untuk memberikan kita motivasi. Kita cukup 1, 2, 3 orang aja yang support kita udah bisa kuat lah untuk itu gitu. Itu jadi kita saling menguatkan. Kalau Dedi pribadi, karena Dedi sudah ya mengalami asam garam kehidupan, Dedi lebih bisa menerima, bisa menghandle, bisa bisa artinya nggak terlalu mempedulikan lah ya. Nah, yang Dedi takutkan adalah Mayang pada saat itu. Nah, kalau Ibu Mayang gimana pada saat dihina, dihujat dan dibully, gimana? 2022 Ya. 2023 itu perjalanan Ya, yang sangat tapi tapi akhirnya jalannya waktu tadi dibilang, roda itu berputar Roda itu ada berputar. di atas dan ada di bawah. Ketika kamu di bawah kamu bisa naik ke atas, ketika kamu di atas kamu bisa mempertahankan itu semua. Kamu punya cara seperti apa? Oh, ya, kalau aku yang pasti aku selalu konsul sama Dedi, kayak yang tadi Dedi bilang sih, aku selalu berpegangan sama Dedi karena Dedi juga udah bilang Dedi kan udah melewati nih asam garam kehidupan gitu. Kalau aku kan emang baru nih gitu. Jadi aku selalu berpegangan sama Dedi gimana caranya supaya aku nggak down. Dan Dedi selalu kasih masukan kayak ya udah, kamu nggak usah dengerin komentar netizen atau yang ngehujat kamu, ngebully, ngehina kamu tuh nggak usah didengerin gitu. Jadi kamu 1 tuh lawan 1000. Jadi kamu kalau ngomong bener tapi 1000 orang itu menganggap kamu salah, ya kamu salah gitu. Tapi kalau 1000 orang itu benar tapi kamu salah, ya mereka tetap bener gitu. Jadi kayak percuma gitu ya? Percuma gitu. Jadi Nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan lah gitu. 1 lawan 1000 kamu akan tetap kalah gitu. Oh gitu ya Det. Jadi Tunjukin sama prestasi. iya, udah kamu tunjukin aja prestasi kamu, jadikan itu bahan bakar kamu untuk kamu lebih semangat lagi mengeluarkan karya, berprestasi, tunjukin kalau kamu tuh bisa gitu. Untuk kuliah sama karir, jalannya seiring atau seperti apa sekarang kuliah? Karena kan magang juga, sudah magangnya sendiri udah selesai belum? Terus kuliah sendiri ada target pencapaian dalam arti tahun 2025 ini bisa selesai atau seperti apa, Mel? Ya kemarin aku udah selesai magang. Aku kemarin magang tuh sebenarnya selesai di bulan November karena aku magang kan cuman 3 bulan. Sebenarnya aku tuh magang itu harusnya di semester 6. Aku sekarang semester 5 kan. Aku mau ngambil mata kuliah magang tuh sengaja mau di semester 5 karena biar cepet aja gitu kan. Tapi nanti di semester 6 aku pasti magang lagi. Jadi ya alhamdulillah kemarin aku udah selesai magang di kantor DPR MPR di divisi administrasi keuangan, dan ya dapat nambah pengalaman, nambah relasi, nambah wawasan juga, nambah link juga di sana. Terus ya jadi jadi tahu gitu
oh ternyata gini ya, kantor DPR MPR tuh ternyata wow semewah itu loh, dalamnya tuh luas banget dan fasilitasnya lengkap. Mentor-mentor aku juga baik-baik banget selama aku magang di situ, maksudnya membimbing aku lah gitu. Jadi new experience sih di kantor, aku magang di kantor DPR MPR itu. Dan lulus kuliah sendiri, target lulus kuliah kapan ya? Ini tahun 2000, insya Allah 2026 lah, insya Allah 2026, insya Allah doain semoga Setelah lulus itu? tepat waktu. Setelah itu mau apa? Ada apa lagi nih? Karena kan beriring ketika S2. sekolah itu kan penting, dan karir juga itu juga penting gitu, beriringnya itu punya target abis ini apa? Ada plan tertentu nggak sih Maya yang kamu buat? Kalau aku sih insya Allah mau lanjut S2. Insya Allah lanjut S2, mau ambil jurusan ya ilmu komunikasi, insya Allah. Jadi ya kalau udah selesai S1 nih, rencananya mau lanjut S2 gitu. Dan seiring sih, maksudnya sama karir, Iya, sama maksudnya karena relate Dedi kan sama pekerjaan aku, relate di dunia entertain gitu. Jadi aku mau lebih melatih cara public speaking aku nanti. Lebih baik lagi ya. Lebih Iya. baik lagi biar tambah bagus lagi Iya. ketika ngomong di depan publik gitu. Ya, ini karena satu pencapaian yang sangat luar biasa Mayang untuk Dedi ya. Ini hadiah yang luar biasa dalam artian, karena kalau mau di flashback kata Mbak Eva tadi, kalau di flashback sebenarnya 2 tahun yang lalu setelah almarhum meninggal itu Dedi tidak memberikan izin untuk Mayang masuk ke dunia entertain gitu. Jadi Dedi pengennya Mayang udah kuliah aja gitu. Udah Dedi udah setelah pemakaman udah 40 hari, 100 hari udah Dedi nggak mau kamu masuk ke dunia entertain. Pokoknya kamu fokus. Tapi Mayang bisa meyakinkan Dedi untuk Pilih jalan itu. iya, memilih jalan itu dengan karir dan pendidikan seiring bersamaan gitu. Balance. Kan karena Dedi khawatir ya dengan kejadian kakaknya itu. Dedi takut nanti seperti itu lagi gitu. Ya kekhawatiran Dedi sebagai orang tua wajar karena itu benar-benar real gitu ya di depan mata Dedi. Jangan sampai ini adiknya seperti itu lagi, karena dunia entertain ini kan kejam ya, sangat kejam, dan pergaulannya juga sangat ya boleh dikatakan mengerikan kalau kita tidak bisa menjaga-jaga diri gitu di dunia entertain. Itu yang Dedi sangat tidak mengizinkan. Tapi pada saat itu kekeh nih Mayang nih, ayo dong Ded, boleh dong aku nerusin apa ya istilahnya ya cita-cita Kak Eca lah, menerusin gitu ya, regenerasi gitu kan gitu. Tapi tetap Dedi nggak ngasih gitu. Nah jadi sampai di titik dimana Mayang benar-benar ngomong berdua aja tuh, ngomong dari hati ke hati. Dia bilang, aku akan nunjukin ke Dedi kalau pendidikan aku jalan di entertain juga aku bisa berprestasi gitu. Jadi karena Mayang juga tahu kan, almarhum juga kan dari pendidikannya juga kan jadi berantakan kan gara-gara di entertain. Itu yang Dedi nggak mau gitu kan. Ya, Mayang tuh tahu gitu, Dedi tuh udah khawatir. Tapi akhirnya pada saat itu ya sudah ya Dedi mengizinkan, dan ya 3 tahun kemudian ya Mayang bisa membuktikan gitu kan, pendidikan jalan, karirnya juga jalan dan berprestasi gitu. Luar biasa anak ini gitu. Dan tapi ketika antara Vanessa dan Maya itu ada persamaan nggak ketika Dedi memaintain 2 anak perempuan ini gitu? Lebih kesulitannya seperti apa? Lebih gampangnya? Iya. Ternyata kan kalau Vanessa kan dulu zamannya dulu dia Zaman Vanessa sekarang. Iya. Dedi sendiri sebagai orang tua tuh ada nggak sih perbedaan 2 anak perempuan ini yang Dedi melihat karirnya ini? Ada satu 2 anak Dedi ini 2 kepribadian yang sangat berbeda gitu ya. Kalau Vanessa itu pribadinya extrovert, kalau Mayang tuh introvert gitu. Jadi berbeda gitu, cara menanganinya juga berbeda. Dan untungnya Dedi juga bisa terus memantau dan mengikuti perkembangan mereka. Dulu nggak ada media sosial, sekarang ada media sosial. Jadi bisa ngikutin, bisa mengimbangi gitu ya. Jadi kalau bisa dibandingkan dulu Vanessa tidak ada media sosial yang seheboh sekarang ini gitu ya. Medianya sekarang ini di media Mayang, media sosial. Dulu Vanessa ada di fase belum ada dulu kayak IG, TikTok, tapi begitu dia mau nikah di saat-saat akhir hidupnya dia, media sosial juga sudah mulai rame.
Nah, jadi cara mentreat mereka itu memang Dedi berbeda ya. Yang satu memang agak keras ya, almarhum kan agak keras. Kalau Mayang nih lebih lembut gitu ya, lebih mudah diatur, lebih mudah diarahkan. Tapi proses untuk perjalanan sukses mereka ke dunia entertainment dan bagaimana Dedi menjaganya sama persis. Vanessa dulu juga Dedi jaga, Dedi sebagai manajernya, diantar jemput ke lokasi syuting, Dedi ikutin lah kemanapun perginya Vanessa. Artinya bukannya Dedi overprotective, tetap boleh mereka, Dedi lihat siapa mereka berteman dengan siapa, pergaulannya gimana gitu. Sampai akhirnya ya ada tragedi di mana ya Vanessa tidak bisa lagi diatur gitu ya, karena mungkin salah pergaulan ya, itu udah takdir ya, udah jalannya dari Allah yang harus Dedi terima. Dan nah itu yang nggak mau Dedi terjadi lagi ke Mayang. Tapi bedanya Mayang itu gampang diaturnya gitu, Mayang lebih mudah diaturnya, lebih penurut, lebih tidak keras kepala gitu ya, jadi lebih lembut dan lebih diaturnya lebih gampang. Dan kita lihat aja hasilnya. Akhirnya karena gampang diaturnya, gampang lihat aja sekarang kuliahnya jalan, ya karirnya bagus, rezekinya bagus. Ya bahkan kemarin kita baru umroh bersama gitu. Yang tadinya dulu juga Dedi pernah ingin umroh sama almarhum gitu, tapi karena dulu tidak bisa diatur ya, keras kepala, akhirnya ya udah cita-cita yang pernah kita buat bersama itu akhirnya pudar seiring dengan pergaulan yang salah dari Vanessa. Tapi Mayang berbeda gitu ya. Ya tapi dua-duanya tetap anak Dedi ya, saling punya kelebihan dan kekurangan ya. Ya itu dia perbedaannya di situ. Jadi kalau Mayang gampang diatur, dia nurut apa aja apa kata Dedi, ya berkah akhirnya. Apa yang Dedi bilang sebagai orang tua dia ikut. Ya akhirnya ya pendidikannya jalan, dimudahkan ya, dapat kesempatan bisa magang di gedung DPR, dapat perjalanan umroh kemarin gitu, bisa ngeluarin karya. Iya, pokoknya jadi dimudahkan gitu. Ya Dedi udah pernah bilang, Kak, kalau Kakak nurut sama orang tua, rezeki Kakak akan terbuka. Percaya sama Dedi, dan dia memang udah lihat itu gitu kan. Itu bukan hanya sekedar bicara, Dedi kan compare-nya dengan kakaknya kan gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada plus minusnya lah, ada kelebihan dan kekurangan antara Vanessa dan Mayang. Mayang, ketika akhir perjalanan ini kan pasti kamu buktiin tadi yang Dedi bilang itu, apa sih yang udah kamu dapat? Mungkin kamu udah bisa membahagiakan Dedi dalam arti bisa beli baju yang mahal, bisa beli barang-barang yang memang kamu inginkan, kamu juga bisa mungkin beli kendaraan, entah kamu deposito, entah apa. Itu sudah terpikirkan dan sudah ada realitinya nggak sih, yang akhirnya kamu bisa membahagiakan Dedi dengan cara seperti itu? Kalau membahagiakan Dedi sih yang kemarin sih, yang pas kita umroh sih, itu adalah momen yang paling aku tunggu-tunggu gitu, karena emang cita-cita aku dan Dedi kan. Lebih dari semua materi ya itu ya? Lebih dari semua materi, lebih dari barang-barang branded yang aku punya lah gitu. Jadi ketika aku umroh sama Dedi, kita melihat Ka'bah depan mata, kita doa bareng-bareng depan Ka'bah, itu tuh udah mendoakan almarhum sama mama ya. Almarhumah kakak aku, mendoakan almarhumah mama, itu luar biasa. Lebih dari materi, lebih dari barang-barang mahal yang aku punya gitu. Jadi itu adalah cara aku untuk membahagiakan Dedi ketika kita berangkat umroh bareng bersama, kita tawaf bareng, kita sa'i bareng, kita itu sih umroh sih yang paling menurut aku ini adalah salah satu pencapaian aku dan Dedi yang sudah terrealisasi. Kebayang nggak sih wajah almarhum ketika di Mekah, ketika berdoa pasti kan meneteskan air mata orang itu? Iya pasti. Gitu, ngebatik gitu. Ada nggak sih perasaan? Iya, ngeluarin foto ya. Pasti ya, kan aku kemarin pas udah di depan Mekah itu aku pasti mendoakan keluarga aku yang sudah tidak ada, terutama almarhumah kakakku, almarhumah Kak Eca, almarhumah mama, sama almarhumah kakek aku. Aku ngedoain mereka dan ya sambil nangis ya. Pasti nangis, kita umroh nggak nangis tuh nggak mungkin gitu. Jadi aku nangis, aku
doa, aku kirim Al-Fatihah depan Mekah, ya Allah. Wah, sedih Depan Ka'bah. banget. Iya, depan Ka'bah, maaf. Itu sedih banget sih. Makanya kan aku sempat foto kan. Aku share di story waktu itu foto mama sama foto almarhumah kakakku. Jadi aku foto gitu Al-Fatihah untuk kedua wanita hebat aku gitu. Sempat nangis sih di sana. Kakak ipar nggak didoain? Doain juga nggak? Oh, doain dong, pasti doain juga. Iya, doain Gala juga. Iya, ya. doain Gala, doain almarhumah Kak Bibi juga, doain Gala. Pokoknya semua aku doain di sana. Gitu. Jadi kalau balik lagi kita bicara tadi masalah doain segala macam. Mengikuti nggak sih perkembangan Gala sampai saat ini? Itu kan cucu satu-satunya, cucu kesayangan juga. Cucu milik Dedi dan milik Pak Kaisar. Iya. Dedi sendiri sampai detik hari ini kangen nggak sih sama cucu? Ya kalau dibilang kangen gitu, itu kan darah daging Dedi ya kan, darah daging Dedi, kangen lah dan selalu mengikuti perkembangan Gala di media sosial yang selalu diposting oleh keluarga sana kan, baik itu dalam keadaan sehat atau sakit itu pernah juga, tapi selalu Dedi tetap tidak pernah berhenti untuk mendoakan Gala gitu, pasti kangen, auntinya juga kangen ya. Waktu di Makkah juga kita mendoakan Gala gitu kan supaya sehat ya, supaya ya bisa dibanggakan keluarga besar Pak Faisal dan keluarga besar dari Dedi gitu. Jadi kangen sih, kangen melihat Gala sekarang udah besar ya, ganteng banget gitu. Jadi melihatnya dari media sosial ya, tapi ya apa boleh buat ya, Dedi belum bisa belum bisa bertemu ya, insya Allah lah nanti kalau misalnya memang Allah sudah mengizinkan, pasti dikasih jalan lah untuk bisa bertemu Gala gitu ya. Saya sendiri sebagai auntinya kangen gak sih sama keponakan mungkin yang lucu, udah gede nih, dia udah ngerti kayak gitu, dia udah ngerti ziarah juga, udah tahu maminya, dedinya meninggal gitu. Ada gimana Cak? Yang pasti yang kangen bukan aku doang, pas Dedi kangen, keluarga besar almarhumah Kak Echa juga pasti kangen sama Gala. Kita sebenarnya pengen banget ketemu tuh, pengen banget, apalagi aku sebagai ontinya gitu, aku pengen banget ketemu, pengen main bareng, pengen jalan bareng, cuman ya memang belum waktunya untuk bertemu gitu. Jadi kayak ya udah, aku bisa cuma mantau dari sosial medianya aja gitu. Aku tetap kok ikut perkembangan Gala sekarang ya, udah sekolah, udah pinter ngaji juga, udah les renang juga. Ada rencana juga pengen buat sebuah lagu untuk Gala, tapi belum jadi Mayang kan bisa main gitar, bisa menciptakan sebuah lagu untuk Gala, tapi tunggu aja lah nanti gitu ya, lagi rilis ya, lagi di liriknya lagi dibuat gitu, insya Allah nanti bisa rilis lah gitu ya. Sepertinya banyak masyarakat netizen melihat Dedi itu sekarang sudah lebih tenang, lebih luas, lebih menerima, sudah tidak lagi yang takut seperti dulu. Gitu. Orang melihatnya sekarang udah terbalik nih. Kok seorang Pak Dodi itu sekarang lebih apa yang membuat akhirnya dirimu tenang, sudah tidak lagi mau terganggu dan mengganggu. Iya, ini kadang ini sebuah pertandingan ya, sebuah pertandingan sepak bola itu ada saatnya kita menyerang, ada saatnya kita bertahan, ada saatnya kita untuk cooling down gitu ya. Jadi ya kalau sekarang dilihat seperti itu ya, tadi aja kayak seperti permainan bola ya, ada nyerang, ada bertahan gitu. Jadi sekarang ini lebih bisa menerima untuk mengurus diri sendiri dan Mayang lah gitu ya. Nggak seperti dulu lagi ya, banyak huru haranya, banyak berisik ya di media sosial gitu. Jadi sekarang ini lebih menikmati hidup Dedi dengan Mayang. Alhamdulillah dengan perjalanan ke luar negeri itu yang membuat Dedi tuh makin udahlah enjoy myself aja gitu, berlibur. Ini dalam waktu 3 tahun aja kita sudah berlibur beberapa kali ke luar negeri kan. Pertama ke Turki sama Mayang, terus kita ke Malaysia, ke Singapura, ke Bangkok ya, terus kita kemarin ke Arab Saudi ya Mayang, terus kemarin kita ke Penang gitu. Kita menikmati hidup aja gitu. Jadi sekarang ini lebih gini, kerja
berapa bulan kemudian liburan, kerja liburan, kerja liburan. Contohnya ya sekarang ini kan 2 hari lagi kita akan pergi ke Korea. Ya kemarin kan tahun baru 2024 kita nggak berliburan, nggak liburan tahun baru kan, karena memang ada kerjaan yang diambil malam tahun baru. Mayang perform sama Loli, terus nggak ada liburan tahun baru. Terus kemarin ke Penang kan, nah Februari baru kita liburan. Jadi liburan tahun baru kemarin kita ganti ke Korea. Besok kita ke Korea 5 hari berdua sama Mayang. Jadi kita lebih menikmatin hidup gitu, jadi lebih udahlah ngapain gitu ya berisik-berisik lagi gitu di media sosial, udahlah lebih menikmatin hidup aja sekarang gitu, karena perjalanan, karena Mayang sama Dedi tuh sama hobinya traveling. Jadi kalau misalnya tadi ditanya masalah income dan sebagainya, Mayang lebih banyak ditabung, di deposito gitu ya, memang tidak belum dibelikan apapun, tapi lebih banyak inginnya menghabiskan waktu-waktu holiday gitu ya, berliburan, karena Mayang lebih sama Dedi lebih senang liburan gitu dibanding membeli barang-barang yang seperti orang pada umumnya. Kalau Dedi lebih suka traveling gitu, karena enak aja gitu kalau traveling, healing gitu kan, aduh enak banget gitu. Kayak besok nih kita ke Korea, belum pernah nih ke Korea 5 hari kita ke Korea gitu sih kalau Dedi. Memantau Gala itu dari sosial media. Tapi ada nggak sih Dedi tuh sesekali untuk telepon, untuk berusaha ada nggak mungkin walaupun saya hello Gala iya. ini kakek ya? Kakek sih. Kakek. Gitu. Ada nggak Dedi? Ada sih keinginan, cuman kan Dedi nggak punya teleponnya. Mayang sih yang punya pengasuhnya ya, si Mbak Ida ya. Mayang yang sudah pernah telepon ke Mbak Ida waktu itu mau memberikan kado ulang tahun buat Gala atau topeng Spiderman. Mayang yang punya, jadi nggak punya, Dedi tuh udah nggak punya nomor telepon kontak keluarga mereka, cuman Mayang punya Mbak Ida gitu. Pingin juga sih telepon Mbak Ida, pengen denger suaranya Gala gitu. Ya baru diingetin sekarang, maksudnya karena Dedi kan sama sini udahlah gitu ya, nanti aja, nggak terpikir untuk itu gitu, untuk menghubungi Gala. Dedi takutnya dia nggak kenal gitu, siapa sih gitu kan. Karena kan udah terlalu lama sekali, karena di sekarang udah mulai mengerti, tapi nanti akan yang tadi dibilang itu kan proses ketika nanti dia apakah juga dia sama Mayang nantinya akan mungkin sebulan sekali untuk menelpon video call, bisa boleh Bisa. nanti sih ya mungkin coba tapi Dedi paling ke Mbak Ida ya, ke pengasuhnya, tapi selama ini Dedi belum, tapi Mayang udah waktu memberikan kado ulang tahun Gala berapa tahun lalu ya, tahun lalu ya, itu aja sih, tapi nanti Dede akan coba gitu. Dan tadi kan sempat kemarin ya keluarga Pak Faisal menikahkan dibilang paman atau pamannya Gala juga bisa dibilang gitu ya. Di situ sempat dia membawa foto almarhum dua, menghadirkan di situ, dan Dedi sendiri pada apakah memang diundang atau Dedi nggak mau datang, memang nggak diundang atau gimana gitu? Iya, pertama Dedi nggak diundang. Ya kalau memang itu ada sebuah pernikahan dari anak dari Pak Faisal, ya Dedi dan Mayang mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, itu aja. Dedi hanya bisa mendoakan walaupun tidak diundang gitu. Kalau yang masalah foto dan sebagainya ya itu mungkin udah salah satu rundown acara mereka, jadi Dedi nggak bisa ikut campur lah untuk itu, dan nggak banyak berkomentar mengenai pernikahannya Franz ya gitu ya. Dedi hanya bisa mengucapkan itu aja, semoga selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warohmah. Mengenai masalah foto yang dibawa di pernikahan, biarlah nanti netizen atau masyarakat yang bisa menilai. Mayang ini juga sempat karir ketika memang tadi dirimu mencoba lagi mungkin yang tadi Dedi berusaha untuk ya nanti sebulan sekali akan menghubungi Gala kayak gitu. Dirimu sendiri bahasa ke Gala itu gimana? Gala itu seperti apa sih artinya? Biar itu juga jadi reminder Gala lagi punya satu lagi yang cantik, punya satu kakek lagi lo, nggak cuma satu opahnya doang gitu. Dirimu tuh seperti apa sih, antusias apa, pengen Gala, pengen ketemu sama ponakan? Jadi aku kan punya kontak WA-nya Mbak Ida kan, babysitternya Gala. Jadi ketika aku lagi video call sama Gala, Ida yang ngebantu aku untuk
ini ada Onti namanya Onti Mayang gitu. Saya thank you ke Onti Mayang gitu. Jadi Mbak Ida juga yang ngenalin aku ke Gala gitu. Jadi mediasinya tuh ke Mbak Ida ya. Lebih ke Mbak Idanya yang ngebantu aku untuk ini ada Onti Mayang namanya Onti Mayang, ini Onti Gala juga gitu iya ya. Gitu lebih Mbak Idanya sih yang lebih ngenalin. Tapi karena kita waktu itu video call aja jadi galanya belum terlalu yang ngeh banget gitu. Waktu video call waktu aku ngasih kado waktu gala ulang tahun kan, jadi kayak sekarang udah ngerti ya dia mungkin yang ya mungkin udah ngerti ya, udah pasti udah ngerti ya, udah ngerti gitu. Jadi kayak dan itu akan dilakukan pasti ya nanti ya pasti iya. Terus waktu itu juga ya Gala udah ngerti lah, maksudnya waktu aku kasih kado Gala makasih Onti Mayang gitu, jadi kayak udah ngerti sih. Mayang, ini ada lagi karir kamu yang sampai akhirnya yang tadi dibilang Dedi, kamu tunjukin lagi kamu sebagai host ya di TV swasta, di salah satu TV swasta, dan itu bisa dipercaya gitu. Gimana nih, juga itu adalah karir pembuktian juga buat kamu? Iya, jadi aku memang udah beberapa kali jadi host Tanah Air Beta di salah satu stasiun TV. Senang banget sih karena sesuai hobi aku juga, aku kan suka traveling. Jadi dapat job yang keluar kota gitu, jadi aku senang juga. Tapi selain syuting itu kan kita juga selain syuting itu kita lebih nambah wawasan karena itu menyangkut budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia kan. Jadi aku lebih ketika syuting tuh kita bukan hanya sekedar syuting loh, tapi kita juga belajar, kita nambah wawasan, tradisi-tradisi apa aja sih yang belum aku pelajarin di sekolah atau di kampus gitu kan. Ternyata lebih banyak banget budaya-budaya di Indonesia, adat istiadat di Indonesia yang harus diangkat gitu. Jadi wow, ini memang salah satu program yang memang harus ditonton lah gitu. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini masih. Kemarin juga udah ada callingan lagi, cuman ya belum bisa karena aku lusa berangkat ke Korea kan. Jadi kan kalau syuting itu kan seminggu gitu ya, bisa kan. 2 episode ya. Iya, bisa 2 episode gitu. Jadi ya aku senang banget bisa dikasih kepercayaan jadi host Tanah Air Beta, itu aku happy banget. Dan sekalian menunjukkan juga sih ke para netizen kalau aku ya aku tetap semangat berkarya dan berprestasi. Nah, ini juga boleh ditambahkan, ini juga salah satu prestasi juga ya. Selain Mayang bisa menunjukkan pendidikannya lancar dan berprestasi, kemarin magang, dia bisa main gitar, dia bisa nyanyi, dia bisa konser di luar negeri, dan ada juga bakatnya ternyata dia bisa jadi host gitu kan. Jadi host ini satu kebanggaan juga buat Dedi. Dan ini kata stasiun TV-nya itu viral kan. Kata stasiun TV-nya ini adalah pada saat penayangan Mayang itu menjadi host itu adalah share tertinggi dari Tanah Air Beta sebelum-sebelumnya. Itu satu prestasi dan bisa ya dibanggakan juga dari Mayang gitu ya. Jadi share-nya tertinggi gitu selama program TAB itu tayang, itu adalah pas saat Mayang jadi host itulah share tertinggi emang ya. Dan dapatkan ucapan selamat juga dari siapa? Mbak Jess ya? Mbak Jess, dia produser. Bukan. Apa? Kepala departemen. Iya, kepala departemen. Ya jadi itu aja. Jadi ya Dedi bangga lah sama Mayang, tapi jangan puas sampai di situ. Tetap humble ya, jangan sombong, tetap humble, tetap down to earth, tetap raih pencapaian kamu di ke depan, apa aja yang kamu bisa explore dalam diri kamu, terus kamu maju ke depan. Dedi selalu ada di belakang dan selalu support untuk Mayang. Dan artinya kan tadi bilang jangan sombong, star syndrome segala macam, itu kan tapi kan rata-rata agak berat nih ketika di posisi ini. Gimana sih kita memaintain untuk main tetap down to earth? Karena kan ada yang namanya kita manner, attitude, akhlak gitu ya. Itu juga diterapkannya seperti apa ke Mayang?
Ya penerapannya sebenarnya Mayang sebelum masuk ke dunia entertain, sebelum orang mengenal Mayang itu Dedi sudah mengajarkan attitude sopan santun ya kepada setiap orang. Itu Dedi sudah ajarkan dia dari kecil, bukan Mayang aja sih, almarhum Vanessa juga gitu. Jadi memang Dedi selalu mengajarkan untuk Mayang dan atau anak-anak Dedi itu untuk tidak sombong ya kepada orang, tidak sama orang yang lebih tua tuh cium tangan ya, salim gitu. Jadi ada anggah unggu, sopan santun. Itu udah ditanamkan sebelum mereka masuk ke dunia entertain. Jadi pas masuk ke dunia entertain, supaya mereka jangan sampai star syndrome, merasa dirinya artis, itu udah ditambahkan lagi, terus selalu dia diingatkan gitu, selalu ingatkan. Jadi kalau kemana-mana gitu, misalnya masuk ke mau syuting, kamu harus salaman dulu ya, cium tangan ke produser, ke kameramen apa segala macam, semua itu dia diingatkan gitu. Waktu mau jalan berangkat, kamu sama kru jangan sombong ya, jangan sengak ya gitu. Nanti kamu nih dunia entertain, Dedi dunia entertain udah 25 tahun gitu ya. Dedi bilangin ya, dunia entertain itu kecil. Begitu kamu nanti melakukan satu kebodohan atau kesalahan yang itu nanti ke semua stasiun TV atau PH-PH itu akan terdengar, nanti kamu tidak akan mendapatkan job gitu. Jadi selalu diingatkan itu. Dan alhamdulillah Mayang tidak star syndrome ya, maksudnya tidak sombong ya, tidak angkuh gitu ya. Nah, jadi itu yang ditanamkan untuk Mayang gitu. Apa sih Dek mungkin kedepannya harapannya buat Mayang? Ya, harapan kalau Dedi sebagai orang tua ya, terima kasih Mayang sudah menunjukkan janjinya kepada Dedi yang dulunya Dedi tidak mengizinkan untuk Mayang masuk ke dunia entertain karena ada kekhawatiran yang sangat luar biasa di dalam diri Dedi. Ternyata ya, itu tidak terbukti ya. Mayang tetap menunjukkan pendidikannya berjalan dengan lancar, karirnya juga di dunia entertain juga lancar, rezekinya juga lancar, alhamdulillah. Sudah bisa mengajak Dedi jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah sudah bisa umroh kemarin. Harapan Dedi ya ke depan yang tadi Dedi bilang, terus asah kemampuan kamu, baik itu gitar, baik itu nyanyi, baik itu kamu menjadi host, atau kedepannya nanti apapun yang bisa kamu explore di dunia entertain yang banyak yang orang bilang multi talent gitu ya, ambil kalau memang itu kamu bisa gitu. Jadi Dedi selalu ada di belakang kamu, Dedi selalu support kamu, apapun yang kamu lakukan selama itu positif, Dedi akan support untuk Mayang.